perjalanan ke makam, ke kompleks pemakaman, ziarah. Dan ini wasilah tongkat ini yang hingga ketemunya situs Kota Tanggahan atas wasilah tongkat ini yang selama 8 tahun belum pernah dibawa keluar, dan baru hari ini di tanggal 12 ini baru kita bawa keluar dan dibawa ziarah, juga dibawa ke tempat pertama kali ditemukan di Batu Tilu Undak 7. Banyak yang penasaran tentang tongkatnya. Ya, buat teman-teman, hari ini ya ada Kang Raden Ari Wadi Sanjaya yang sudah, ya beliau sinias Indonesia, tiba-tiba sekarang mengikuti jejak Kang Pajri untuk kembali memastikan, mengambil, menghimpun frekuensi agar menjadi energi sehingga menjadi vibrasi. Kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Mungkin sepatah kata sebelum kita naik ke temuan ribuan makam kuno. Silakan. Bagi saya ini adalah sesuatu yang baru ya. Kita akan datang ke makam. Makam ini mungkin menjadi situs juga ya, karena ini makam lama, makam dari zaman cikal bakal kerajaan Pajajaran yang baru ditemukan, dan saya hari ini bersama teman-teman untuk mengunjungi ke makam tersebut. Makam 7 ya? Makam 7. Makam 17. Makam 17, sorry. Mari ikutin perjalanan saya bersama Bung Elhar. Supaya semuanya melihat. Kapan lagi dia nge-vlog? Biasanya terdirain orang. Kang, ya punten. Nanti yang di sana, yang di komplek makam 17, masih bisa nggak kalau misalkan kita lihat gali? Bisa. Dan itu bukan digali ya, intinya disesuaikan rumput ya. Oh, di semak belukar. Itu di bawah semak belukar, itu semua makam semua. Wah, gimana pandangannya? Pertanyaannya, kenapa nggak dibersihkan? Bukan nggak dibersihkan, karena tangan akang cuma 2 ya. Akang fokus di sini. Sementara bagaimana dengan yang di situs? Semua rimbun lagi. Dan sekarang akang fokus di situs, dan ke sini akang atur seminggu sekali. Oh, nggak rutin lagi. Nggak rutin. Jadi perbanyak rutin di situs, karena situ di Batu Tilu Undak 7 itu punir yang sangat luas. Dan itu semak belukannya sangat luar biasa. Dan itu yang lagi diteliti sampai saat ini. Dan yang teliti utamanya ini Makamnya. makamnya, komplek pemakamannya. Jadi kalau di dalam pantun itu, jadi di dalam pantun itu ada tulisan tanda jika bakal pelajaran, sisa bekas kerajaan Pajajaran adalah Batu Buar. Satangtung. Buar kudia, batu nu baris nyarita. Batu nu mawa ciri nu dihandeuleumkeun, diteundeun dihandeuleum sieun, ditunda dihanduang sieun. Cirina ke Batu Satangtung. Batu Satangtung eta bukan batu yang berdiri 1 meter. Kalau batu yang berdiri 1 meter itu batu namanya batu menhir. Ya. Kalau batunya yang berdiri lebih dari 1 meter batu tugu. Kalau batunya yang hanya berdiri 80 cm panjang tangan. Kalau batunya yang kotak-kotak berdiri atau gunung padang. Jadi Dan batu yang baris nyarita itu adalah batu tulis yang sekarang ada di Bogor. Dan Batu Satangtung yang sebagai bukti ciri batu mawa ciri itu adalah kuburan. Maka carilah sisa-sisanya yang terkubur. Pesannya gitu. Pesannya sisa-sisa yang terkubur, dan disitulah batu nisan bukan hanya sekedar batu, tapi batu nu mawa ciri jeung mawa bukti perjuangan leluhur. Yang inilah Dan makamnya. leluhur itu bukan hanya leluhur kita Pajajaran, tapi leluhur Sunda. Jangan sedikit-sedikit Pajajaran itu dikatakan mitos. Jangan sedikit-sedikit Pajajaran Prabu Siliwangi itu dikatakan Hindu dan Buddha. Jangan sedikit-sedikit Pajajaran itu dikatakan kapitayan, animisme dan sebagainya. Coba pelajari. Semua yang ngaji tentang agama, isi daripada agama tersebut. Apa makna daripada Hindu? Apa makna daripada Buddha? Apa makna daripada kapitayan? Apa makna daripada kejawen? Dan apa makna daripada buhun? Tidak ada kita kalau tidak ada leluhur kita. Tidak akan ada orang tua kita kalau tidak ada kakek nenek. Tidak ada kakek nenek kalau tidak ada buyutnya. Maka kita jangan dulu berbicara tentang bagaimana kita fanatik terhadap agama, tapi dengan rasa. Rasa kita berbicaranya. Rasa, kalau rasa kita sudah sampai mengenal Tuhan itu dengan rasa, mengenal diri itu dengan rasa, dan sehingga untuk mengenal leluhur kita itu dengan rasa. Sementara yang dirapikan akhlaknya oleh baginda Rasulullah SAW bukanlah dari tanah Sunda, tapi dari tanah Sabrang.
Di Jazirah Arab sana yang banyak menyembah berhala, banyak jahiliahan, banyak kekafiran. Andai kata leluhur kita yang ada di tanah Sunda ini memang benar-benar menyembah berhala, kenapa nggak dihancurkan oleh baginda Rasulullah SAW terlebih dahulu? Kenapa minta bantuan terhadap tanah Sunda? Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada generasi-generasi kita, harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, bahwasannya leluhur kita mengajarkan kita untuk welas asih, terhadap sesama, bukan untuk memerangi sesama agama. Walaupun beda pengertian, beda pemahaman, beda pengetahuan, beda keyakinan, itu hanyalah sebuah warna dalam kehidupan. Karena sejatinya tujuan kita itu sama. Tujuannya mencari keridhaan yang maha kuasa, ridho dari kedua orang tua, ridho daripada para leluhur kita, ridho dari guru kita, ridho dari alam semesta, sehingga kita mendapatkan syafaat daripada kekasihnya Allah. Walaupun syahadat dulu leluhur kita itu berbeda-beda, itu karena apa? Karena belum adanya syahadat yang mutlak. Sementara syahadat itu penyaksian, menyaksikan diri kita, menyaksikan. Kalau kita sudah bisa menyaksikan man arofa nafsya faqad arofa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Makanya untuk mengenal diri kita, kita bersyahadat. Bersyahadat terhadap siapa? Leluhur yang dulu bersyahadatnya berbeda. Ada syahadat Sunda, ada syahadat Galuh, syahadat Pajajaran, syahadat Bogor, syahadat Jin, syahadat Islam dan sebagainya. Maka disatukanlah dengan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk apa? Untuk mengikat semuanya, untuk mengikat bahwa yang berbeda itu adalah sama. Apakah semua yang bersyahadat itu sudah menyaksikan, sudah bertemu? Ini jadi pertanyaan. Apakah kita sudah bertemu dengan baginda Rasulullah? Tidak. Itu dengan rasa. Wa mahabbati fi qulubi khalqika, dengan rasa mahabbah. Cinta dalam hati kita, cinta dalam diri kita, sehingga cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaatnya. Bagaimana kita bersyahadat untuk memberikan syafaat terhadap sesama, mencapai diri kita, menyapaati keluarga kita, tetangga kita, semuanya. Lalu kita ucapkan dua kalimat syahadat kepada Rasulullah SAW. Bukan berarti untuk menggeser keyakinan kita. Karena surga dan neraka itu kita yang menciptakan. Bukan diiming-imingi. Tuhan tidak pernah mengiming-imingi surga dan neraka. Yang menentukan surga dan neraka itu diri kita. Mau kita ke surga berarti kita harus berbuat baik. Mau kita ke neraka berarti harus melangkah dengan keburukan. Karena sebetulnya yang menjadikan siksaan di muka bumi dan akhirat ini adalah diri kita sendiri. Yang menyiksa diri kita, karena Tuhan tidak pernah menyiksa hambanya. Tuhan tidak pernah menghancurkan isi dunia. Tuhan tidak pernah menghancurkan semua ciptaannya, melainkan yang diciptakannya lah yang menghancurkan semua tatanan yang ada di dunia ini. Inilah yang disampaikan oleh leluhur itu. Untuk apa? Untuk supaya kita mencintai alam semesta. Untuk kita mencintai sesama makhluk hidup, sesama alam semesta. Supaya kita merasakan bagaimana hidup itu sesungguhnya untuk bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk memanfaatkan diri sendiri. Percuma kita berbicara tentang agama, percuma kita berbicara tentang kemuliaan kalau dalam hati kita iri dan dengki terhadap orang lain. Makanya kembalikan lagi ajaran-ajaran Sunda, kembalikan lagi ajaran-ajaran Siliwangi, kembalikan lagi ajaran-ajaran Pajajaran, yang dimana ajaran-ajaran tersebut adalah ajaran yang penuh dengan kasih sayang, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menerangi, saling mengajarkan segala sesuatu yang baik. Untuk siapa? Untuk seluruh kehidupan, bukan untuk dirinya. Makanya gelaran Siliwangi itu bukan hanya sekedar nama, tapi gelar yang mutlak. Gelar yang mutlak. Dan Siliwangi itu ada di setiap hati manusia yang ada di muka bumi ini sekarang juga. Ada di mana hati manusia yang sudah memiliki keadilan bagi dirinya, keadilan bagi keluarganya, keadilan bagi tetangganya, keadilan bagi rakyatnya, keadilan bagi negaranya. Itulah Siliwangi. Percuma kita berbicara Siliwangi, tapi yang ada memperebutkan apa yang bukan haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di dalam perjalanan ini memang Kang Fajri memberikan arahan-arahan yang sebetulnya itu dari Eyang langsung ya. Udah beres nih Mas. Salah guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai di makam 17. Sebentar, kakak. Ini saya merinding. Iya. Boleh lihat kamera? Ini merinding. Merinding. Ini merinding nggak? Ada. Ini bukan karena dingin ya? Bukan karena dingin, bukan karena takut hantu. Tapi di sini energinya kuat. Energi positif ya? Energi Positif. positif. Ayo kita lanjut. Assalamualaikum Sampurasun. Kita berada di komplek makam 17 dan di area sini diduga masih banyak ribuan makam. Di sebelah sana yang masih berada di tengah semak belukar. Namun tolong kamera berputar karena saudara kita sinias Indonesia Kang Ari Wadisanjaya lagi melakukan meditasi. Saya juga tidak direncanakan mengajak beliau ke sini, tapi sepertinya alam ini menyambut kehadirannya. Sambutan alam itu ada dua jenis ya. Dengan kita masuk ke area kita merasakan energi, juga adanya angin gitu kan. Tapi ya ini bukan mistis, bukan hantu, bukan soal jin, bukan. Tapi ini soal energi yang banyak tersimpan. Ini harus tunggu makam. Jadi begini. Nah, palang lah. Jadi kalau ini tidak segera diselamatkan, tidak segera diselamatkan, ini kemungkinan besar ini akan terjadi longsor lagi. Kenapa? Karena bolehlah tolong kepada para pemerintah ini, karena Kang sendiri pun terbatas ya kemampuan. Karena kalau tidak segera diselamatkan ini sudah retakan lagi. Ini retakan. Kamera boleh berputar ke belakang nggak apa-apa, sini lihat ada lubang di sini dan lubang ini bisa retak. Yang kita injak Ini bisa retakan longsor. lagi ini. Bisa longsor kapan saja. Kamera ke sebelah sana dulu. Kita akan lihatkan lubangnya. Jadi kalau tidak segera, Kamera kita lihat lubangnya. Ini bener ya. Ini ada lubang retakan ya. Gede banget Kang. sudah apa? Gua kayak gua tuh. Ya. Kalau tidak segera di apa? Tuh. Hah. Kalau tidak segera, ini sudah ini, makanya ini harus sesegera mungkin di pagar oleh pemerintah, karena kita takut juga ya lubang-lubang ini, takut disalahgunakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Salah satunya apalah mencari harta karun ataupun apa. Ini bukan tempat harta karun, ini buat tempat tapakur kita. Yang di bawah juga, yang di bawah belum sempat bersih semua, udah rimbun lagi. Ya Allah. Iya ya, garis iya ya, garis lurus nih. Ini Tuh. tuh. Ada retakan. makanya ini harus segera. Tuh. Segera ini. Tuh. Oke. Teman-teman, jadi dari lubang yang tadi ke sini itu Panjang. sudah gembur tanahnya. Udah. Tuh. Dan kita lihat sebelah kanan kita di sini ada makom juga. Jadi kalau ini longsor ke sana, Ini hilang juga. hilang. Kang Ari, izin sebentar. Ya. Jadi di sini ada cikal bakal kelongsoran karena sudah ada lubang. Di sebelah sini lubangnya. Silakan Kang Ari. Lubangnya iya. nih. Ini lubang. Bisa amblas ke situ. Gimana pandangannya Kang Ari? Aduh, ini. Ini solusinya campur tangannya ada di pemerintah. Artinya memakai metode modern bikin turap di sampingnya ya, untuk menjaga titik longsoran. Cuma permasalahannya tadi kembali, apakah dari pemerintah bisa langsung cepat tanggap atau tidak. Karena tadi seperti di Kang Fajri bilang, bila ini longsor berarti makam bersejarah ini ikut hilang. Hilang kan. Dulu udah hilang 1000 makam lebih. Kang, 1000 makam lebih. izin punten potong kamera sini sebentar. Itu di atas tuh keris atau apa tuh terang banget. Itu sebenarnya dari tadi ya. Ini jadi kalau di sini itu ya jangan heran suka ada tampak menampak. Nah, tuh. Di antara bulatan kabut Nih, ya. ini ya di antara bulatan kabut. Suka ada sesuatu. Ya udahlah nggak usah dibahas itu mah. Pokoknya mah jangan dibahas tuh.
Itu bukan batang pohon ya? Kalau yang putih itu bukan. Nah, yang sejauh dari Itu sini. yang tengah Dan antara apa? Yang di antara bulatan itu Ya kan? antara bulatan. ya nggak bisa sih menerangkannya. Itu Berat. area metafisik. Nah, metafisik tuh gitu. Sekarang menghilang tuh. Inilah. Oh, langsung menghilang. Langsung hilang tuh lihat. Jangan ngomongin sih. Enggak, itu nyambut, itu nyambut. Samar-samar ya. Cepat banget ya. Cepet banget. Cuma memang ini udah digawir banget ya. Itu ke bawah rusak, itu di bawah itu diduga tuh masih makom loh, masih tunggul-tunggul makom loh di sini ya. Nih. Coba ini yang kita injak ini udah gembur. Kalau longsor tiba-tiba ke sana, aduh, masya Allah. Ini biasanya nanti kalau hujan deras kan curah hujan kencang tuh membuat longsor tuh. Betul. Betul, karena tangan akang cuman kemampuan juga terbatas. Finansial juga terbatas. Ya kembali sebenarnya campur tangan yang paling kuat itu adalah pemerintah. Ya. Cuma kembali ya pemerintah bisa cepat tanggap ya dengan ini. Mungkin Kang Elhan ketika sudah memvideokan ini dan disampaikan kepada pihak terkait khususnya Pemda Provinsi Jawa Barat ya bahwa di sini sudah akan terjadi kelongsoran bila tidak langsung ditangani kemungkinan situs-situs makam bersejarah ini akan hilang. Betul. Dan sampai saking jujur ya, kita itu mati-matian itu ya, untuk menjaga ini jangan sampai sejarah leluhur Sunda Hilang. Hanya cerita doang. Iya. Sampai malu juga kita buka open donasi di media sosial saking Inginnya untuk inginnya melestarikan untuk ini. melestarikan. Padahal dalam hati kita malu. Malu, ini tempat sudah didatangi oleh provinsi, sudah didatangi oleh Pemda dan sudah dalam proses penelitian. Tapi kalau misalkan dibiarkan, kalau kita harus menunggu penelitian ini Dan waktu tidak dalam waktu yang terbatas ya. tidak tahu kapan, Data. dibiarkan terus terjadi misalkan longsoran Hilang. Akhirnya udah nggak ada punya data otentik lagi. Coba Kang Ari izin ke belakang sana, itu ada tunggul makam di dalam gawir. Mungkin Mas Ari harus mendekat dan saya pingin lihat gawirnya itu curamnya segimana. Itu terlalu, nah itu tuh. bekas longsoran itu. Itu bekas longsoran ya? Ini benar-benar udah di ujung gawir ya. Ujung gawir itu artinya di ujung tepi jurang ya. Kalau Betul. saya bilang ya. Artinya kalau ini longsor, ini udah di ujung loh. Ini pembatas makam ini kan nisan ya. Ini nisan, ini pembatasnya. Atau saya nggak tahu juga, mungkin ini tadinya batu nisan juga mungkin ya. Tapi di ujungnya udah nggak ada, udah sepertinya pernah terjadi kelongsoran. Ini terjadi kelongsoran. Betul ya? Dan ini kelongsoran itu 2 kali. Yang pertama yang di sana 7 meter kali 500 meter 1000 makam lebih hilang. Terus kemudian ini tadinya rata, anjlok langsung Habis. turun. Dan ini turunnya berapa meter? 3 meter ada ini. Turun ke bawahnya. Turun ke bawah ini, jadi bukan glos, Bukan jadi miring tapi jeblos ya. jeblas langsung. Oke. Nah, saya mungkin memperkirakan yang tadi dibilang oleh Kang Fahri bahwa jumlah makam-makam ini berjumlah mungkin ratusan ya, ribuan makam. Dan sepertinya dulu mungkin di sini ada sebuah perkampungan atau kerajaan atau kabupaten atau kadipaten apa ya, zaman sejarah yang mungkin ini menjadi pemakaman umum dari masyarakat zaman kerajaan tersebut. Dan ini adalah sisa-sisanya yang harus kita lestarikan sebenarnya. Dan ini di belakang masih luas, Kalau dibuka lagi masih luas, masih ada banyak. lagi kemungkinan sampai ditemukan. 3 trap ke atas. Hmm. Sampai di atas. Kalau dibuka kembali ini area lahan ini kemungkinan akan ditemukan lagi makam-makam baru ya. Betul. Berarti kita melihat bahwa di zaman dulu ada peradaban atau kehidupan masyarakat zaman kerajaan Cikal Bakal Pajajaran tersebut Betul. ya. Betul. Dan ini masih benar zaman dulu hanya memakai patok batu ya. Patok batu. Dan batu batu alam yang artinya tidak diukir-ukir, Tidak apa diukir. adanya. Betul. Betul. Dan apabila ada yang mengatakan apakah mungkin leluhur Sunda itu dari dulu sudah ada makam, itu kan banyak orang yang mengatakan kan demikian. Ya. Sunda itu tidak pernah meninggalkan makam atau sebagainya. Kita gunakan akal sehat kita, gunakan logika kita.
Dari zaman Nabi Ibrahim, dari zaman Nabi Adam sudah ada makam. Tapi kemungkinan mereka mengatakan itu terkait dengan ajaran Hindu. Nah, padahal sebelum ya mereka tahu tentang ajaran tersebut, sebelum mereka tahu, mereka tidak mempelajari terlebih dahulu. Oke. Dan Hindu itu dibawa oleh siapa? Kitab Zabur itu siapa yang megang? Ya. Kitab Taurat itu siapa yang megang? Nah, kan para nabi. Ya, yang membawa dan disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Quran. Al-Quran. Ya, di penyempurnaan. Penyempurnaannya semua. Gitu. Jadi seharusnya kita gunakan dengan rasa dan logika. Gitu. Itu ke atas itu? Banyak, masih banyak. Berarti kan berarti nih kalau kita bilang tadi cikal bakal kerajaan dalam bentuk kerajaan ini berarti ada di sini. Ya, karena Kemungkinan gini, ada begitu. Gini, kalau bentuk kerajaan, kalau untuk bentuk kerajaan, karena sudah tidak Enggak mungkin kalau kita hanya reruntuhan. mengira-ngira dulunya ya. Ya, hanya reruntuhan di atas ketinggian 1.500 mdtl sampai 1.900 Di ujung, bukit ujung. di bukit ujung. Tapi maksud saya gini loh, kerajaan bukan dalam gambaran seperti di film atau sinetron yang Betul. megah begitu. Betul. Karena saya pernah beberapa kali datang, misalnya kayak di Kalimantan, di apa saya lupa. Ada sel kerajaan, itu hanya bentuk bangunan Bang, sebuah rumah panggung besar. betul. Bukan bentuk kerajaan yang Betul. megah, ada tiang-tiang Bukan. besar, bukan. Bukan. Itu kerajaan di sinetron. Dan itu di sinetron, tapi pada kenyataan zaman dulu kalau kita menyusuri sejarah, itu bukan yang bentuk seperti itu. Bukan. Hanya bangunan yang Bangunan biasa. biasa tapi paling mewah di antara yang lain. Betul. Dan semua berbahan baku alam. Alam, kayu, batu, Iya. udah. Semuanya. Nah itu, jadi kalau misalnya, situsnya kok nggak ada yang, nah kecuali candi ya. Betul. Nah, candi beda tuh. Betul. Nah, karena candi kan bukan kerajaan. Ya kan, candi kayak Borobudur. Betul. Oke, Kak Fajri izin. Ini kan ada makam-makam yang tunggulnya itu mencolok, lebih tinggi, lebih besar. Betul. Seperti itu ya. Seperti itu. Ada nggak sih nama atau Nah, udah kebetulan- terdeteksi nggak sih siapa kebetulan, gitu? Makbaroh itu adalah makbaroh yang kucing putih. Emang kucing Yang putih? resmi kucing putih. Dan yang di sananya makbarohnya Nimas Putri Dewi Rukmini, Nimas Putri Anggraini, dan Nimas Putri Purnamasari. Itu mereka keturunan kerajaan. Iya, mereka semuanya keturunan kerajaan, termasuk salah satu adalah pandita atau guru dari para raja yang menggurui para raja. Gurunya ya, Iya, yang mengajarkan tentang yang mengajarkan adab, tentang agama. adab, tentang keagamaan, keilmuan. Dan kalau yang di sana itu Kangjeng Raden Jaya Benda, ya, terus Kangjeng Prabu Anom, terus Kangjeng Prabu Swartalaya. Nah, termasuk ini nih ya, dari sekian banyak yang berdiri-berdiri. Ini mohon izin punten, ini saya lihat ini khusus besar Sakang. Betul. Jadi ini menggambarkan sebuah Kedudukan ya. Posisi kedudukan dia, jabatan. posisi jabatan. Dan posisi jabatan itu digambarkan oleh batu-batu nisannya seperti ini. Pembedanya ya. Lebih Ini besar. gimana? Nah, Ini dia. ini kenapa lebih besar? Nah, karena ini jabatan ini beliau ini ratu. Saya merasakan sesuatu energi yang kuat. Dan beliau ini ratu. Oke, mungkin kamera kita akan lihat ya. Ini tingginya punten ya. Ini tingginya juga. Nah, berarti kan yang berada di sini adalah bersejarah dan Betul. Betul. Dan yang satu ini dibentuk dengan pegunungan, ya. yang satu ini bentuknya seperti bentuk mata pedang ya. Iya, mata pedang golok ya. lancipnya. Mata golok ya. Nah, ini menggambarkan salah satu beliau ini tahta paling tinggi. Iya, dalam kerajaan yang menjabat bergelar ratu. Nah sekarang kan pertanyaan saya, ini kan satu kalau kerja desa makam nih bisa, terus di sini kan lowong. Kalau itu artinya di sini untuk tanah gendut. Tapi di sini kan setiap berapa senti ada batu-batu ini. Nah, disinilah yang perlu pengkajian, ya, perlu pengkajian. Karena mungkin orang akan berpikir kok makam seperti ini, ya, makam seperti ini. Karena di zaman kerajaan itu semakin tinggi tahtanya, maka semakin banyak ciri atau bukti sebagai tanda untuk mengetahui gelar kedudukan. Dengan batu-batu yang Iya. Ini punten ya, ini kan batu terlalu simetris. Aduh, punten.
Ada tulisan nggak sih ditemukan di sini? Tidak ada. Tidak ada ya? Oh, saya kira. Karena inilah yang disebut dengan batu satangtung baris narita. Kamera mohon izin mundur sedikit karena saya pengen ambil landscape-nya bahwa makam ini memang besar. Ambil kedua ininya. Ini ya. Iya. Jadi batasnya nggak tahu ya. Ini tulisan batas begini di mana? Ini. Oh, ini kan makam sama ini beda. Sama. Satu. Oh, bisa Satu. makam. Oh, Tapi kan ini nisan, berarti ya, nisan makanya juga. disebut keratuan. Oh ya. Keratuannya di sini. Berarti Ya kemungkinan bisa jadi kalau misalkan ini misalkan ada sebuah penelitian kemungkinan bisa ada 3 dasar. Kita wallahu a'lam. Wallahu alam. Wallahu a'lam. Coba ini terlalu simetris. posisinya rata. Posisi rata sih. Dan ini batu yang sudah berumur. Dan di sini juga ada yang memberikan simbol di mana ada sini 1. Jadi setiap 3 itu ada di tengah 1 3 1 3 1 semuanya. Nah inilah sebuah gambaran dalam kehidupan dari Tritang Tugana, Tridharma. Berarti ini sebenarnya ini bukan nisan, bukan ini ya. Ini kayak Iya, pagaran Ini pinggiran. pagaran pinggiran, pagaran pinggiran seperti ini. Nah, ini ada yang segitiga nih. Ini kecil. Nah, ini bisa. Ini tuh batu nisan. Iya. Dan di batu nisan ini, ya kemungkinan besar memiliki sebuah makna. Sebuah makna ada juga yang kecil. Ini ya. Ya. Punten ya. Kemungkinan ini anak. dari Punten ya. putra mahkota. Ah, iya, iya. Ini ya. Kemungkinan, ya. Yang masih kecil Dari udah putra meninggal putra gitu ya. mahkota. Ya. Dan di situ pun ada yang hanya 3. Tapi di sini ada sesuatu yang unik. Bentuknya itu ya. Dari bentuk batunya juga dari lumutnya yang membedakan dari yang lain. Ini ya, yang ini ya. Iya. Yang membedakan dari yang lain. Di mana lumutnya itu di sini ada Ini lumut apa ini kayak gini ini baru lihat putih. ya? Hah? Gitu. Kayak Makanya pakai kita diamkan. Topi Ya, gitu. topi. Ya, seperti menggunakan peci haji. Kang. Kan kalau tadi